Kalau ada anak-anak barusan belajar apologet mau sok-sokan di TikTok, tidak usahlah. Yes, saya pendukung Edis. Saya juga sering baik secara komunikasi dan lain sebagainya. Kita dukung Edis. Baik. Saya lagi malas debat, Vincent. Genpeng. Kenapa? Kenapa? Halo, selamat sore. Sore. Genpeng. Sehat kok? No. Ya, biasa sehat-sehat. Genpeng. Au natar tanah apa ya? Ah, Au natar tanah apa ya? kenapa, Plah? Ya plapo iko. Ele jevang au suanggi au ko helang awe Ane au. tanah ayau. Oh, Tanah tanah air. air. Ah, Tanah air apa ya? Rono apa ya? sudahlah, cukup aja. Tanah air sudah. Tanah air rono apa ya? Au reta. Miu dapil tiga, dapil berapa? Dapil 4, kok dapil 3? Tanah air, Kecamatan Waigete. Oh, Waigete. Rono apa ya? Ah, Roone pa eh. Waigete roone pa eh. sudah cukup, Kak. Kan elektrik Waigete. Gete Kalimantan. Oh, gete Kalimantan. Tapi aku tutur saraitan naman. Ya, sedikit-sedikit lah belajar karena saya SD, SMP nyari kan di Mamere. Hmm. Saya pikir kamu di sini, jadi tahu bahasa kita. Begitu. Ayo. AW gete Filipina, Malaysia, Singapura, lalu masuk ke Kalimantan Timur. Kau buat apa di sana? Ya, jalan keliling lah sekolah, merantau, cari pengalaman. Hmm. Penonton ini kenapa benci sekali dengan aku ya? Kena rimu kan benci lora, kena selalu bahas Katolik. Relatif itu bro. Saya itu tidak pernah marah orang dan untuk teman-teman Katolik itu relatif. Ketika ada orang yang berbeda pendapat dengan kita, yang kita apa itu adalah argumentasinya, bukan dengan Iya, itu hal biasa. Jadikanlah perdebatan itu sesuatu yang sehat dan seni. Itu menurut saya. Gania. Kalau prinsipnya Gania. Kok ganu baik? iya, iya. Awe brevo kayak ganu abu apa? Abu navo ya. Auritus Timur kok brevok aunir ganuritus Timur kan kan. Jadi Bang RK ini mau mirip asli atau apa ya? Tidak, bukan. Saya Jawa. Oh, Jawa. Jawa apa ya? Semarang. Oh, nah ini loh Jawa tapi Jawa Timur. Hmm. Ada apa? Tuh tadu aku. Keluarga dua mertua semua kan di Jawa. Oh. Jadi aku bertemulah kekasih hati di Jawa Timur, bukan ya? Ya, Malang. Nah, Kau WI kuliah apa ya? sudah 20 tahun lebih ya aku keluar dari Katolik. Aku kuliah apa ya Ya, ini? kuliah amine pelari-pelari poi. Oh, Nah, lari-lari atau ini. tak atau tak kuliah jarak jauh ya dia pernah masuk kampus. Kuliah luar saja. Universitas Terbuka, UT. Ya, Istilah gaul. ya, Istilah gaul kan ya. ya, 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 Memang sih, memang. ya. Pernah Kapan masuk mau ke balong? Kalimantan? Oh, balong, saya rasa enggak. Karena Ami setiap hari juga video telepon tur keluarga Imam Mere. Biasalah anggap sudah setiap hari bertemu. Kenapa balong-balong?
Ada apa lang ko. Ituro tua gahu yung baon lauku. Itulah masalah Katolik ya. Masalahnya Jangan klaim pengajaran. sambung-sambung, jangan sambung-sambung. Itu bercanda. Kalau arait awalnya tinutuat, ba usah itu. Iya, iya. Jangan Kalau lari ke saya doktrinal, nanti panjang dengan saya. Arait tahu toh. kalau saya ini sudah tidak minum tuak ya. Kalau mau jago minum tuak, mungkin kalian ini anak-anak baru kemarin belum bisa saingan dengan saya. Ya, Botir pira. Ano ban botir pira? Kenapa? saya ini kalau minum campur dengan Ajinomoto, ya, baru saya mabuk. Kalau minum biasa saja enggak mabuk saya. Rakang, Iya. rakang. Merokok, Rakang kenam. apalagi Rakang. rokok ya. Rokok. Bolet po di kala di kenam. At Kalau tuturin rokok, rakang. Bolet po ami kala di kenam. ya. Kalau wallet itu bagi saya tidak ada apa-apa itu. Ami Sekalian o atas, sekalian o campur no raw baygonia di kenam. Au gay ko yun. ya. Kalau baygon kan racun, enggak bisa lah. Kalau Ano masalah pasimpan bako, hati ya, awe biasa canda-canda kan ya kalau masalah kalau bako nulun 3 batang saya isap sekali, masuk, ikat dulu saya isap, asapnya saya telan. Tidak pernah asap, ngeri awe. Baku tidak tali. pernah, tidak pernah asap rokok itu saya kasih keluar lewat mulut, saya telan masuk, hirup masuk. Apa ke baku tali? Enggak rokok-rokok toko lah, enggak biasa Nah, bako tali. baku talin ko kenam. Iya, kalau bako tali ini kan mau mere, kalau luar negeri Kalimantan tidak ada orang kenal bako tali. Au pernah hiro ko baku talin au naman lulu kayo. Enggak biasa. Lulu baku talin, au naman kayo. Ya, Ellen naman. Rehi. Makanya omay. Pakai no Bukit Siguntang kan noran. Kalau saya enggak biasa naik kapal laut saya. Kalau perjalanan saya pesawat semua. Apa ke Kapal laut saya pesawat? mabuk laut saya enggak biasa. Ata bata orakan golo di kau kolom typing. Ya, kalau saya biasa aja lah. Au gereja apa ya sekarang? Saya gereja Sidang Jemaat Allah. Pentakosta. Ya, aliran Pentakosta. Tapi Teologi. Tritunggal. Ya, Tritunggal. Gereja terbesar nomor 3 seluruh dunia setelah Katolik dan Ortodoks Rusia. Berarti itu Tritunggal ya? Ya, Tritunggal. Bagus lah. Bagus lah. Tapi penyembahan yang utuh ada di gereja Katolik ya. Kenapa? Ya, itu klaim. Itu namanya klaim. Itu biasa klaim itu. Canda po ya. Au langsung gas go tadi kan Pak. Langsung ngegas apa kan ya tuh langsung gas go itu. Aduh, Vincent. Awalnya tinutua ba di right out tinutua lah entero tinu hama-hama. Enggak, minum tua itu dosa, merusak tubuh kita bait Allah. Pokoknya alkohol itu dosa. Dosa kalau minum. Kalau berlebihan ya mabu-mabu. Kalau untuk obat mungkin. Kalau untuk obat enggak. Kalau berlebihan itu juga tidak baik. Tapi Tuhan Yesus itu 4 tempayan itu, we. Kalau 4 tempayan ya, orang itu kan, kalau itare natar, dia merubah air menjadi anggur, itu anggur murni, berarti alkohol itu. Kalau ita itu gano 4 tempayan, 1 tempayan itu isi 20 liter. 20 liter itu 36 botol aqua begini. Berarti 36 botol kali 4 tempayan, berapa beratus botol yang Tuhan ubah air menjadi anggur itu. Ngeri. Masalah mujizat di Kana sampai sekarang masih ada perdebatan ya. Karena beberapa ahli menafsirkan itu anggur beralkohol. Tapi sebagian pihak mengatakan itu anggur sirup manis, bukan beralkohol. Jadi itu jadi perdebatan, belum ada yang betul. Mana yang betul Kalau saya nggak tahu. anggur terbaik, Vincent, itu sudah pasti beralkohol. Makanya kalau perjamuan itu alkohol dicampur sedikit air.
Itu kan melambangkan yang au pasti raita. Melambangkan yang namanya tubuh air ya dalam doa kerahiman jam 3 sore itu. Doa koronka. Itu darah dan air tercurah dari atas kayu salib. Makanya dalam Ekaristi itu kan ada campur air dengan anggur. Ya, jadi kau harus memahami itu dan pasti itu anggur terbaik dan itu beralkohol. Tapi kalau berlebihan, nah itu tidak baik. Sampai dengan ita tolawit, tauwit, gani ya lepan. Minum itu cuma ya kalau satu botol itu isinya 6 orang 7 orang ya buat tidur. Tanah ita tuh body heak wit, gani ya. Iya, saya sudah bertobat ya. Kalau kenapa bagi saya mau buat obat apa badan saya sudah sehat-sehat selalu karena masalah alkohol, premanisme, baku pukul itu saya sudah lewati semua. Masuk keluar penjara saya sudah lewati semua. Jadi saya sudah tinggalkan semua itu. Jadi Rasul Paulus itu kan juga ketika sakit perut kan, jadi tidak bilang bahwa alkohol itu punya konotasi negatif. Karena Rasul Paulus pun mencampurkan alkohol ke dalam airnya ketika dia sakit perut kepada Timotius pada saat itu kan. Demikian. Jadi tidak serta-merta konotasi negatif. Iya, memang betul alkohol itu tidak selamanya konotasi negatif. Alkohol bisa obat seperti saran Paulus kepada Timotius. Bisa juga alkohol itu dijadikan masakan bumbu untuk melembutkan daging. Itu bagus juga. Nggak ada Haram kok ya. Jadi tua gahu murni haram ke oh. Enggak juga, tapi Nah, ini ya udah, berarti lu sepaham dengan beta. Yang salahnya ketika au get, au tua gahu, au tola tawi, nah ya guhala. Au get para, ya guhala. Nah, tapi banyak pada prakteknya. Nah, ini PR buat kita juga. Ya, banyak prakteknya itu memang harus diakuin. Banyak anak muda yang memang meminum itu sampai berlebihan. Guget, gutola, tauwit. Nah, iya guhala. Nah, itu PR sebenarnya bagi gereja. Harus diakuin. Tapi sebenarnya gereja juga sudah memproklamirkan. Makanya sambut weru nembaun. Komuni itu kan sebaiknya diantisipasi. Bilang jangan buat pesta. Cukup pulang makan-makan. Ya, ita hama teri. Nah, ya gupas. Sekarang sudah mulai diproklamirkan di kampung-kampung. Jangan kalau pesta komuni atau apa jangan dibuat pesta berlebihan karena itu berbahaya. Nanti orang minum, gue tahu tola tauit nah itu. Ya, itu PR sebenarnya. Iya, memang betul karena mau tidak mau kalau langsung dihapuskan agak sulit karena itu budaya sudah ratusan tahun ya. Ya, memang perlu perjuangan. Gereja Katolik di Flores itu penuh perjuangan. Betul. Hal-hal seperti itu. Dan satu hal, masalah budaya dan ekonomi. Orang bisa sampai bisa kuliah, S1 anaknya, S2 anaknya bisa kuliah di Jawa, itu kan secara budaya dan ekonomi, itu kan karena orang jual moke tuak di sini, baru anaknya bisa sekolah. Betul. Itu juga budaya. Jadi kita tidak bisa, kalau mau menghentikan masalah moke dan tuak di Flores, berarti pemerintah harus kasih solusi. Solusinya apa? Lapangan pekerjaan yang layak supaya anaknya mereka juga kuliah paling kurang melebihi dari mereka jual tuak itu. Ganunya. Ini kembali lagi kepada pemerintah juga ini. Jadi tidak bisa disalahkan umat juga. Iya. Jadi itu perjuangan, tapi saran saya orang-orang di TikTok yang ngaku-ngaku seperti Bang RK ini ngaku apologet lah segala macam lah. Saya bukan apologet. Oh, bukan ya? Bukan. Gini loh, aku menerima otoritas dari perutusan Ekaristi. Marilah pergi kita diutus. Amin. Udah. Marilah mewartakan misteri iman kita. Itu yang saya lakukan sebagai umat awam Katolik dan kerasulan, umat awam kerasulan. Kan iya. Siap. Jadi saya mau tanya dulu Bang RK ya, dalam beberapa live-nya Bang RK
itu menyatakan diri pernah jadi pendeta katanya di Papua lah segala macam. Kira-kira berapa tahun jadi pendeta, sekolahnya di mana, gerejanya apa waktu itu? Baik, saya reform dulu. Awalnya Oh, saya di gereja baptis, ya. Saya sekolah dulu itu saya tidak perlu ngomong, nanti bahaya, nanti di spill, takut, ya. Dan ketika saya jadi pendeta, saya itu pergi perutusan di Papua, khususnya di Wamena, Pegunungan Tengah Papua. Saya pelayanan di sana sekitar 10 tahun lebih. Dan saya membuat sebuah gereja, ya, beli tanah, merintis dan bangun gereja di Papua. Gerejanya masih ada dan tanahnya itu atas nama saya. Ketika saya masuk Katolik, ya udah, silakan aja. Saya nggak klaim bahwa itu punya saya, nggak, itu punya Tuhan kok. Gitu. begitu ya, ya, ya. Oh, kalau di reform ya. Nggak, reform saya sekolahnya di Baptis. Oh, Habis itu baptis. saya lanjut ke STT Karismatik. Oh, bisa ya gerejanya atas nama pribadi ya. Bukan atas nama pribadi, Hmm. atas nama gereja, tapi saya tidak perlu omongkan, nanti dia orang banyak framing saya. Jadi saya tahan di sini. Tanahnya Kalau ya, mereka mau tes, ya cek aja langsung ke Papua itu. maksudnya tanahnya itu atas nama pribadi ya. Iya, karena pelepasan tanah adat di Papua. Oh iya, ya bisa. Pelepasan tanah adat itu ketika kita bawa organisasi di sana, orang susah untuk menerima itu. Hmm. Ya, karena saya beli tanah itu juga bukan atas nama organisasi atau gereja, karena gereja tidak sumbang saya seperak pun untuk beli tanah itu. Saya pakai uang pribadi saya ketika saya kerja di UNICEF. Saya kenal dengan Ketua Sinode Gereja Baptis di Papua, Pak Tua. Kerapatan Gereja Baptis. Kerapatan Gereja Baptis. Iya, iya, Pak siapa ini? Sokrates, kenal Pak Sokrates Yoman? Iya, dia adalah Ketua Sinode Baptis tahun kemarin. Nanti saya di framing. Ini banyak orang yang cari kelemahan saya ini. Tahun kemarin dia kalau masalah perintisan, bangun gereja dan lain sebagainya itu kan jangan di framing. Cuman ini kan kita bicara. Kalau teman saya juga ada di Papua, Ketua Sinode Baptis itu tahun kemarin kirim saya 4 buku ke sini. Buku Ya, apa itu? tentang Papua apa ya? Papua apa ya? Gereja Baptis. Ya, Gereja Baptis. Berarti pusat kerapatan Gereja Baptis itu kan kebanyakan di Pegunungan Tengah Papua tuh. Iya. Iya. Pokoknya ketua sinodenya dia Ya, kirim Papua saya. mana? Papua itu banyak. Kalau saya di Pegunungan Tengah Papua. Jadi pelayanan saya itu dari Wamena, Membramo Tengah, Membramo Raya, Dogobak, ya, Bokondini, ya, sampai ke Tolikara. Ya, saya kurang tahu Tolikara itu banyak gereja Baptis dan juga gereja Baptis dan juga gereja Gemit. Gereja Masehi lah, gereja GKI lah gitu. ya, gereja Protestan Papua. Tapi lebih banyak di sana itu Baptis. Papua itu banyakan Baptis. Iya, Tetapi ada ketuanya. tempat-tempat yang terpisah. Ya, di Ketua daerah misalkan daerah Pegunungan Tengah Papua itu di wilayah misalkan daerah antara Asotipo dan Asolokobal itu saja dipisahkan sukunya. Kalau bicara Asotipo itu kebanyakan GKI. Kalau Asolokobal itu Katolik. Jadi ada pemisahan karena misionaris datang itu terpencar semua. Ya, tidak apa-apa. Saya hanya tahu dari situ aja sih, oh latar belakangnya Bang RK itu seperti itu. Saya kira dari latar belakang dari gereja-gereja seperti gereja saya gitu loh. Siapa tahu bisa. Saya ke karismatik juga. Di karismatik saya 3 tahun. Oh, karismatik gereja apa, Bang? GBI. Oh, GBI ya. Gabung pelayanan atau ikut-ikut ibadah aja? Pelayanan, saya di GBI. Dan sekarang kan saya ada punya persekutuan pembelajaran Alkitab di daerah Jakarta. Itu bagi teman-teman yang calon pendeta yang mau vikaris. Jadi saya yang kasih pengajaran,
Ya, yang baik kau terima, yang tidak baik silakan ditolak. Calon pendeta. Ya. Ada yang sekolah teologi yang udah mau calon pendeta, yang sudah mau vikaris. Itu saya punya persekutuan pembelajaran Alkitab di Jabodetabek. Saya punya persekutuan lengkap di sana. Gereja Baik apa? Katolik maupun Protestan. Gereja Ekumenis. apa? Ekumenis. Hukum. Baik Oh, dari Pantekosta, dari GBI, dari Lutheran, itu kami gabung di situ. oh, Gitu. oh, Mereka bersifat kebetulan calon STT. Ya. bersifat Mereka, oikumeni saja ya. ya, ekumenis. Hmm. Nah, itu berarti hanya gerakan oikumene saja. Karena kalau vikaris, calon pendeta dan lain sebagainya kan pelajarannya kan bukan di situ. Ya, ilmu pastoral toh. Nah, jadi kami seperti itu. Jadi fokus saya itu adalah pengajaran Tritunggal kepada mereka. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang banyak di dunia apologet ini kan banyak gitu. Ya. Jadi dunia apologet itu menurut Bang RK ini seperti apa? Di TikTok tidak sehat. Oh, tidak sehat ya. Ya tidak Yang sehat, harus diakui. yang sehatnya di YouTube ya. Ya, sehatnya di YouTube. Hmm. Itu sehat. Ya, jadi Apalagi saya Patrice Allegro dan juga Deki Ngadas debat. Sebagai saya itu sehat. Karena masih. di situ kita saling menonton, walaupun ada perbedaan pendapat lalu panas, bagi saya itu sehat. Saya masih anggap itu sehat. Perdebatan sehat. Saling sanggah, saling argumen itu bagus. Bukan kayak di TikTok ini. Di TikTok ini kan orang beda pendapat ya. Alamat kamu pribadi, kehidupan pribadi kau di-spill. Ya. Kalau saya Kau mau enggak kayak begitu Vincent? Kau mau ke tidak di-spill? saya gini, saya di TikTok ini pernah disuruh sepil KTP saya. Saya kasih tunjuk KTP ijazah saya tunjukkan sampai di framing ijazah palsu lah apalah sama orang-orang Katolik tim DKC ya biarin aja. Saya nggak peduli. Sabar, au kuliah teologi kan? Ya kalau belajar teologi pernah. Kalau masalah Di STT apa? pelayanan, hah? STT apa? Ya makanya saya bilang saya ini kan kuliah di luar-luar aja. Hanya beda dengan saya kan langsung terjun ke teologinya, Gereja langsung kami ambil istilahnya. STT dalam gereja kami ya GSJ ini lebih dari 12 STT di Indonesia. Untuk denominasi gereja kami saja ada 12 STT. Berarti au otodidak. Saya sekolah misionaris 3 tahun. Kuliah masuk teologi lagi 2 tahun. Masuk lagi Dapat gelar akademis. ada di sini banyak ijazah saya. Ijazah apa? STH? Atau Ya sertifikat? enggak perlulah sampai bicarakan semua ijazah. Kalau saya mau buka tunjuk di sini boleh. Terus kalau Berarti masalah kalau pelayanannya sertifikat ya kelas D2 lah. mau dibilang S3 kah, S2 kah, D1 terserah lah, enggak apa-apa. Tapi Bisa, itu kehormatan akademis. Nggak bisa. iya makanya saya bilang saya misionaris 3 tahun. Untuk global mission itu 2 tahun. Untuk Karena kalau di STH itu bahasa Yunaninya harus lulus. Ibraninya harus lulus baru bisa kau buat skripsi lalu kau wisuda. Kalau Yunani Ibraninya nggak lulus, eksegesisnya sintaksnya nggak lulus ya udah nggak wisuda. beda Pikir saya beda gampang ya. dapat STH, MTH saya gampang begitu. Saya aja masih MTH sekarang masih kuliah di Protestan. Ya silakan aja. Kalau kami punya cara tersendiri ya milik Nah, udah STT. khotbah dulu Vincent. Atau tahu khotbah lewat, ya khotbah. Khotbah tentang Homiletik, apa? homiletik. Homiletik ya kan apa? Judulnya apa? Kan harus Canda itu. Jangan terlalu serius. Saya ini suka bercanda. ini saya tunjukkan ya STT-nya ya. Kau terlalu serius dengan saya, nah. Jangan terlalu serius dengan saya. Saya ini suka bercanda. Kan payah. Atau betawe rumah, kan payah.
Berarti aku masih lebih baik daripada Edis. Edis itu tidak sekolah sama sekali, DO 2 kali. Ya, Kondo bis. Au, berarti au apantoi le Edis. Edis itu vai rua ni mo DO. Au sekolah lain, Edis tele sekolah di kan pai. Jadi itu kan pai, tutur kan pai. Sudah sebagai apa tuh? Iya ya. Sebagai apa? Magister, MTH. Nama pai naran au nena. Ada. Naran Ini au kan wisuda buku sebagai wisuda. apa? Ya nanti saya tunjukkan. Vincent Fidelis. Ay, naran Santo Santa gulo. Semoga Santo Fidelis melindungi kamu. Pai, ata foto remote go bata au gano pai. Ata foto remote go tung tahayang baon go bata au. Sudahlah, Pai foto au ni na. Kalau enggak percaya sudah. Kalau enggak Au percaya sudah. au foto au ni pai. Au Saya enggak jing- mau tunjukkan. Saya enggak enak. Bawa nama naran au hai. Saya nggak enak tunjukkan di sini, nanti dibilang saya sombong gitu loh. Nggak mau saya. Yang penting buku wisudanya ada. Saya tunjukkan sudah buku wisudanya ada. Ata Ini ribut buku- gawan di ata ribut gawan Ini- ata ribut ngasu di noran gan iya. Ata ribut ngasu Buku di noran wisudanya gan iya. ada. Kowe tama yang baun. Naran au nih hapai. Kenam. Intinya buku wisudanya ada. Ya buku wisuda naran au nih lenoran nih kan apa ya noran naran au nih ya. Ada bang. Ya Ada aku di tutur dalam, sarita tapi kan- aku tutur pakai bahasa Indonesia di om ya. Naran au nih pai. Noran, cuma kan lo ale atarimu nih nonton. Naran au Ya, Vincent gagal. Fidelis STH kan iya. Gawan atau gawan yang bang nilai gagal. Nia, dirimu nia apa S? Di dirimu nia S2 ne dirimu meang bang. Au kiring aku. Au S2 pa naran au nih naran au nih noran nih au petan noran. Nilai apa iba? Jadi saya ini juga, kalau mau berbicara teologi sedikitlah punya pengetahuan. Kalau merintis gereja saya tidak menyombongkan diri lah. Sudah sejak tahun 2012 sampai sekarang. Parang pernah di leher saya gara-gara penginjilan. Apa ya? Kau yang dirikan rintis gereja berarti kau dirikan gereja. Ya, merintis gereja ya tentunya pasti. Parang pernah di leher saya gara-gara penginjilan, pernah saya rasakan. Baru di situ kau sudah bangun gereja kan? Oh iya. Jadi di sidang gara-gara penginjilan pernah ya, untuk di lapangan ya. Wih. Jadi Dan engkau Fidelis di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. kalau ada anak-anak barusan belajar apologet mau sok-sokan di TikTok, tidak usah lah. Ya, Fidelis, kita ini pelayanan sudah panjang juga, jadi tidak mau sombong-sombongkan juga. Makanya saya bilang saya ini di Papua ini udah asam garam. Nah, saya ini udah asam garam, jadi udah sampai ke pedalaman. Kalau pelayanan di Papua itu masih Jayapura, sekitar Jayapura Sentani, bagi saya itu tipu-tipu. Pelayanan itu kau tembus ke pedalaman kalau mau jadi misi. Berarti dari yang tidak ada menjadi ada di pedalaman. Berarti apa? Kau ajarkan mereka bahasa Indonesia. Kau ajarkan mereka baca tulis. Kau ajarkan mereka bagaimana membaca Alkitab. Nah itu baru masuk ke situ. Asam manis itu saya sudah rasa. Kalau mau berbicara pedalaman, bukan saja mengajarkan baca tulis, mengajarkan mandi, mengajarkan pakai pakaian, saya sudah ajarkan semua. Melayani orang. Arakan kenal. Jadi begitu. Apalagi orang dia kenal. Ya, jadi Bang RK mengaku. Edis ini. Yes.
Saya pendukung Edis. Saya pendukung Edis. Saya juga sering baik secara komunikasi dan lain sebagainya. Kita dukung Edis. Baik. Berarti kau dukung ada 3 Tuhan. Karena Bang RK ini adalah pembela dogma, sedangkan Bang Edis adalah pemberita. Berarti kau percaya 3 Tuhan. Pemberita Injil sama pembela dogma 2 hal yang berbeda. Pemberita Injil yang menurut gue Vincent apa? Injil adalah kita memberitakan Yesus sebagai satu-satunya Mesias dan Juru Selamat. Secara etimologi, Injil itu kabar baik atau tidak? Injil itu kabar sukacita. Oke, kabar sukacita. Kabar sukacita dalam penggenapannya itu di mana? Kabar gembira dari malaikat Gabriel kepada Maria, bunyinya ganepai. Oh, kabar gembira dari malaikat Gabriel. Hari ini iya, malaikat Gabriel berkata bahwa salam hai engkau Maria yang dikaruniai Tuhan. Itu kabar gembira. Hari ini telah lahir bagimu. Itu kabar malaikat kepada para gembala. Ya, Kristus Tuhan di kota Daud, betul? Iya, betul. Oke, berarti kabar gembira Yesus sebagai Tuhan. Iya, betul. Oke, kabar gembira Yesus punya Tuhan, sola skripturanya ada nggak? Ada. Ada. Apa tuh? Di Lukas pasal 2 ada kan? Lukas 2 ayat berapa? Yesus punya Tuhan atau Yesus adalah Tuhan? Yesus dipersembahkan kepada Tuhan. Itu kan ada. Dipersembahkan pada Tuhan. Apanya yang dipersembahkan? Ya menurut sola tradisi. skriptura berarti eksplisit. Menurut tradisi Yahudi dikatakan Jangan pada pakai tradisi. Kalau sudah tradisi berarti bukan sola skriptura. Iya, kalian ini kan hanya memprotes Edis. Kalian datang. Saya kan mau ikuti Wueko, kan iya. Kan ita tutur sola skriptura. Kalau lari ke tradisi berarti ele sola skriptura balong. Ya, skriptura ya, Ya Alkitab. sola ya apa? Menurut gue sola ya apa? Sola itu hanya Alkitab. Sola Hanya skriptura. Alkitab. Berarti ketika kau gunakan tradisi, ia bagian dari sola koel. Enggak, bukan. Nah, ayam berkokok 3 kali. Jadi sola skriptura itu menurut Alkitab. Nah, berarti coba secara eksplisit ada koeon kabar gembira Yesus punya Tuhan. Ada. Coba eksplisit. Ya, Roma 10 ayat 9. Diselamatkan karena Yesus punya Tuhan atau Yesus adalah Tuhan? Yesus adalah Tuhan. Bukan tidak. Yesus punya Tuhan, maka kau akan diselamatkan. Iya, Sola jadi skriptura Dio. makanya Bang RK ini kan katanya pintar bahasa Yunani lah apa segala macam, Ya, tapi iya itu tuh Rena. Sola skriptura teh berarti apa? Yesus punya Tuhan, maka Betul. kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9. enggak. Gini loh, kalian protes. Kalau bilang Yesus adalah Tuhan, berarti orang gila. Nah, itu kan. Yesus punya Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Itu baru sola skriptura. Sesuai solanya Edis, bukan sola skriptura, sola Edis. Edis itu kan mengajarkan tentang bagaimana Yesus dipersembahkan kepada Tuhan pada umur 8 hari di Bait Allah. Oke, silakan. Kitab berapa tuh? Kita gunakan patristik gereja, pandangan patristik gereja. Silakan. Kitab apa tuh? Injil Lukas. Lukas berapa? Pandangan Edis sama dengan pandangan bapak-bapak gereja atau tidak? Lukas pasal 2 kalau tidak salah itu. Oke, Lukas 2 ayat berapa? Coba saya lihat dulu ya. Oke. Kita lihat pandangan Edis, sola Edis atau pandangan patristik gereja. Lukas 2 berapa? Lukas 2 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-42. Oke, jadi di situ ketika Yesus diserahkan ke Bait Allah, berarti ada statement Yesus punya Tuhan, kan iya? Iya, karena ada tulisan di sini Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan.
Sehingga muncullah narasi Yesus punya Tuhan, ganunya. Iya. Tidak bisa seperti itu, Kak. Kau gunakan patristik gereja, Kak, pandangannya. Nah, ini menurut Ambrosius dari Milan nih, ya. Siapakah anak ini selain dia yang dikatakan bagi kita seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra diberikan, sebab ia dijadikan di bawah hukum Taurat supaya ia menebus mereka yang berada di bawah hukum Taurat. Konteksnya ini. Konteks tidak pernah mengatakan ketika dia diserahkan lalu dia punya Tuhan. Sekarang Yesus punya Tuhan huruf besar. Tuhan huruf besar. Yesus diserahkan kepada Tuhan huruf besar. Kalau statementnya Yesus punya Tuhan, apakah Tuhan huruf besar dan dia diserahkan kepada Tuhan huruf besar, dan apakah dia bukan Tuhan huruf besar? Ya. Coba. Saya bacakan ya. Saya bacakannya di Kita filsafat. Lukas pasal 2 ayat 22. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Gitu loh, jelas ya. Yesus diserahkan kepada Tuhan. Oke. Jelas kan? Yesus diserahkan. Dari statement itu, maka keluarlah sebuah sola edis bahwa Yesus punya Tuhan, begitu. Ganu ya? Iya. Sekarang padahal Ambrosius dari Milan tidak mengatakan begitu. Sekarang kita lihat Athanasius sang rasul. Athanasius sang rasul dia bilang apa? Karena sunat tidak menyatakan apapun selain pelepasan kelahiran lama. Tidak dibilang Yesus punya Tuhan karena bagian yang disunat adalah bagian yang menyebabkan kelahiran tubuh. Dan demikian yang dilakukan pada waktu itu sebagai tanda baptisan di masa depan melalui Kristus. Ini konteksnya, makanya Athanasius sang rasul mengatakan begitu. Tidak mengatakan Yesus punya Tuhan. Karena itu, segera setelah hal yang menjadi tanda itu datang, kiasan itu berhenti. Karena sejak dahulu seluruh manusia lama Adam disingkirkan oleh baptisan. Jadi ini konteksnya menurut Athanasius sang rasul. Sang Athanasius dari rasul tidak pernah mengatakan Yesus punya Tuhan. Bro Vincent. Ya. Jadi kalau bilang Yesus punya Tuhan, karena menurut ayat ini, pertanyaannya, dia diserahkan kepada Tuhan huruf besar, yang mengacu pada Adonai, YHWH, Yotevave. Pertanyaannya, dia diserahkan kepada Yotevave, apakah dia bukan Yotevave? Kalau Yesus punya Tuhan statementnya. Iya, makanya tadi awal kan saya bilang, Bang Edis itu kan sedang dalam misi penginjilan, bukan dalam membahas dogmatis atau doktrin. Gitu loh. Menginjili berarti masuk pada hal yang dogmatik kekristenan. Tidak. Kita belajar STT sekian lama untuk apa? Menginjili orang untuk masuk pada dogmatik kekristenan yang fundamental. Tidak bisa. Makanya Pak Stephen Tong pernah mengatakan sound doctrine, junjung tinggi doktrinal. Makanya saya bilang secara sola. Kalau secara sola ini gugur. Makanya kita menggunakan paradigma dan perspektif dari pandangan patristik gereja. Athanasius sang rasul tidak mengatakan Yesus punya Tuhan dari ayat itu. Makanya kau jawab pertanyaanku. Pertanyaanku apa? Pertanyaanku adalah, Yesus diserahkan kepada Tuhan huruf besar Yotevave, apakah dia bukan Yotevave sehingga dia diserahkan di situ? Kalau konteksnya, statementnya Yesus punya Tuhan. Coba kita filsafat sedikit di situ. Diserahkan ke dirinya sendiri gitu. Saya tidak pernah mengeluarkan statement begitu. Nah itu makanya. Saya tidak keluarkan statement begitu, tetapi Alkitab juga tidak pernah keluarkan secara sola scriptura Yesus punya Tuhan. Demikian ya. Ya kan ayat tadi sudah saya bacakan. Ayat tadi tidak keluarkan sola scriptura Yesus punya Tuhan. Jadi kita menggunakan sudut pandang dan perspektif kita, sola edis atau sola Vincent. Akhirnya hancur. Gunakan pandangan patristik gereja dari ayat itu. Apa konteks dan maksudnya? Karena mereka yang mengkanonkan Alkitab, mereka juga tahu maksud dari ayat itu. Semua orang tahu, bahkan Bang Edis juga tahu, tetapi dalam misi, dunia misi itu beda dengan dunia dogma ya. Dalam gereja dengan luar gereja kita harus sesuaikan. Baik. Yesus punya Tuhan dari ayat itu, apakah dia bukan Tuhan?
Ya dia Tuhan lah kalau secara dogma. Edis bilang Yesus bukan Tuhan. Kok ganupai balong? Auge tutur ganupai, Yesus punya Tuhan. Karena Yesus bukan Tuhan. Jadi auge ganupai. Dalam rangka apa Yesus nomor satu kan? Yesus adalah Teologi Tuhan. tidak pernah mengajarkan Yesus bukan Tuhan. Teologi selalu mengajarkan Yesus adalah Tuhan. Jadi gini Makanya ada Bang. ilmu teologi karena bicara tentang ketuhanan bahwa dia adalah Tuhan. Iya Ketika betul. Edis bilang Yesus punya Tuhan dan dia bukan Tuhan, au sepakat koeon. Sepakat, sepakat. Kau sepakat Yesus bukan Tuhan. Iya sepakat. Bagaimana dalilnya mengatakan dia kau sepakat Yesus bukan Tuhan? Oh diganupai. Ya tidak bisa lagi dibilang Yesus teologi lagi lah. Iya sepakat dalam hal gini, dalam memahami itu dengan benar ya. Oke, Kalau bagaimana memahami dengan benar Yesus bukan Tuhan? baik, oke. Dalam hal Lukas pasal 2 ayat 22 dengan jelas dia di bawah ke bait Allah untuk Saya menyerahkan tanya, Yesus kepada punya Tuhan. Tuhan karena bukan Tuhan menurut Edis, bukan Tuhan itu dalam konteksnya apa? Nih, saya Enggak, kasih sebuah kalau menurut Edis ya, ini. kalau menurut kasih. Edis nomor satu itu dia mengatakan gini, Yesus adalah Tuhan dan Yesus bukan Tuhan gitu, bukan Yesus punya Tuhan, bukan. Yesus adalah Tuhan dan Yesus bukan Tuhan. Itu pernyataan Edis yang benar. Saya kasih statement ya. Makanya kamu belajar ini. Aduh, Yesus punya Tuhan. Yesus adalah Tuhan, bukan punya. Yesus punya Tuhan dia bilang kan. Coba tunjukkan. Ada enggak bukti Yesus punya Tuhan? Yesus punya. Ya saya juga tidak tahu itu statement Edis. Nah, itu. Ya, sekarang kau perhatikan baik-baik. Ya, saya kasih sebuah gambaran buat kamu. Kau perhatikan di situ. Ganopai. Apa yang perbedaan di situ? Yesus punya Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Selama saya mengikuti Edis tidak pernah. Saya tanya ini seperti apa? Ya pernyataan yang keliru, salah. Enggak. Salahnya di mana? Salahnya di kata punya itu. Harusnya punya itu diganti dengan Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Ya. Oke, saya ganti ya. Yesus adalah Tuhan. Ya. Oke. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Ganu ya demain keon. Salah. Yesus adalah Tuhan itu kapitalnya di atas, terbalik. Tuhannya yang huruf kecil itu di bawah. Yesus bukan Tuhan. Maksud ini balik. Ya, balik di atas dia. Oke, saya balik ya. Jadi ini kapital. Ya. Oke, yang ini huruf kecil. Ya, mau huruf kecil, ya bisa juga. Oke, begini. Ya. Berarti au sepakat yang ini. Ya, sepakat. Bagaimana dengan kalau memang au sepakat dengan yang ini, ya? Kalau au sepakat dengan yang ini, bagaimana dengan Yohanes 13 ayat 13? Di situ menggunakan huruf kecil atau huruf besar? Sebenarnya gini, Yohanes 13 ayat 13 itu. Sabar. Tunggu Kau dulu. percaya Yohanes 13 ayat 13? Kau bilang kan begini kan, Vincent. Yesus adalah Tuhan. Oke, saya pun sepakat ini. Ya. Dia ada. Ini merujuk pada apa nih? Menurut Au? Ya, Yahweh, Yotevave. Berarti Yesus adalah Yotevave. Ya. Oke, sekarang Yesus bukan Kurios. Itu bukan di Yohanes pasal 3 ayat 13 ya. Maksudnya Yesus bukan Tuhan. Kalau Yesus bukan Kurios berarti berbantahan dengan ini dong. Dengan Yohanes 13 ayat 13. Bukan. Jadi kita ganti lagi di atas ini, kita ganti bagaimana lagi? Tunggu dulu.
Yesus bukan Tuhan, konteksnya di Lukas pasal 2 ayat 22, bukan Yohanes 13:13. Yesus bukan Tuhan yang mana nih? Konteksnya Lukas pasal 2 ayat 22. 2 ayat 22. Lukas berapa? Kita lihat data patristik gerejanya seperti apa. Paket patristik gereja. Lukas berapa? Lukas pasal 2 ayat 22. Oke, Lukas pasal 2 ayat 22. Tadi kan sudah baca di situ. Athanasius sang rasul itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang sunat. Saya tidak berbicara ke Athanasius, saya berbicara Kamu lebih hebat daripada Athanasius atau tidak? Saya lebih hebat dari Athanasius, betul. Jadi ini saya berbicara Lukas Kau pasal lebih hebat dari Athanasius. Kau lebih hebat dari bapak-bapak gereja. Kalau dikatakan saya lebih hebat, bagi saya sama aja. Mereka juga manusia, saya juga manusia. Mereka berarti percaya kau Yesus, tidak saya usah juga pakai percaya. Alkitab. Kau kanonkan Alkitab sendiri. Soalnya Alkitab itu dikanonkan bapak-bapak gereja. Ya, tapi mereka bukan penulis Alkitab. Mereka bukan Kapan penulis. sekarang gini, kita bahas masalah kanonisasi ya. Apa yang kau tahu tentang kanonisasi, Vincent? Sehingga dikanonkan oleh bapak-bapak gereja, SOP-nya seperti apa? Sistem operasional prosedurnya seperti apa sehingga dikanonkan oleh bapak-bapak gereja? Silakan. Ya, baik. Jadi kenapa Alkitab itu harus dikanonkan ya? Karena ceritanya itu pada saat itu adalah banyak sekali ajaran sesat munculan dan kitab-kitab palsu juga bermunculan. Sehingga gereja melindungi diri dari ajaran sesat dan lain sebagainya itu, maka Alkitab itu harus dikanonkan. SOP-nya apa? SOP-nya pertama, kitab-kitab yang harus dikanonkan, terlebih khusus perjanjian baru itu harus penulisnya berasal dari saksi mata para rasul ataupun murid langsung dari para rasul itu yang bisa dipercaya. Yang kedua, kitab-kitab itu dipakai di berbagai tempat gereja dari Mesir sampai ke Eropa sana. Dan ada berapa lagi ya, lupa aku. Tapi yang saya ingat itu dua itu yang utamanya. Oke, itu indikasinya sekarang. Berarti ada wibawa teks, betul? Iya, iya. Ada wibawa teks yang melakukan memilah. Ada teks yang memiliki wibawa dan teks yang tidak memiliki wibawa itu kan upaya. Siapa yang lakukan? Siapa yang memilah? Yang melakukan, yang memilah itu adalah orang-orang Kristen, para pemimpin gereja Kristen. Iya. Sekarang Vincent mengatakan lebih hebat daripada bapak-bapak gereja yang mengkanonkan pengkanonan pada konsili Hippo dan Kartago. Pertanyaan saya kepada Vincent, Vincent sudah kanonisasi Alkitab atau belum? Sehingga Vincent mengatakan Vincent lebih hebat daripada bapak-bapak gereja. Saya mengatakan lebih hebat dalam hal apa, bukan dalam hal kanon Alkitab. Gitu loh. Ya udah, kalau Vincent tidak yang mengkanonkan Alkitab, berarti kita mengikuti alurnya mereka dalam sebuah hermeneutik. Betul. Ya, oke, betul kan? Karena mereka yang mengkanonkan Alkitab. Kalau kita mau menafsirkan ayat Alkitab, Vincent, right? Ita gai menafsirkan ayat Alkitab sesuka itan, bilang Yesus punya Tuhan, ada 3 Tuhan, Yesus bukan Tuhan, ketidaksetaraan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berarti au naha buat Alkitab sendiri. Damain ko. Enggak, ini kan kita sementara bicarakan Edis, bukan saya ya. Saya ini kan membela Edis, saya membela Edis. Nah, Bang. Kau membela Edis, apakah kamu sudah mengkanonkan Alkitab? Edis sudah mengkanonkan Alkitab. Sehingga dia bilang ayat yang tadi au bawakan itu berisikan perspektif bahwa Yesus punya Tuhan dan ada 3 Tuhan. Enggak, kami belum kanonkan Alkitab. Karena Alkitab sudah dikanonkan, ngapain lagi mau kanon sendiri lagi? Ya udah, kalau yang mengkanonkan itu berarti kita mendengarkan ajaran mereka, betul? Betul. Ya udah, ajaran dari patristik gereja, dari ayat yang au bawakan tadi, itu berbicara Yesus punya Tuhan enggak? Hermeneutiknya mereka. Ya, saya belum belajar di situ apa. Patristik gereja tidak pernah, sejarah kekristenan dari abad pertama sampai detik ini, tidak pernah, abad pertama tidak pernah mengatakan Yesus punya Tuhan dan ada 3 Tuhan, tidak pernah.
Ya, betul. Nah, maka dari itu saya lebih percaya bapak-bapak gereja daripada Edis. Demikian keon. Iya, betul. Secara dogma, betul. Tapi kita juga akan harus menyesuaikan di ladang misi. Itu loh maksud saya. Di misi itu berbeda dengan dogma dalam gereja. Edis bukan sedang membahas dogma gereja. Dia sedang dalam diskusi lintas iman. Jadi dia menyesuaikan. Jadi kita menginjili tidak bawa dogma. Lebih baik singkirkan dulu dogma. Kecuali orangnya sudah Singkirkan percaya. dogma. Jadi Yesus apakah tidak pernah bawa dogma? Saya kurang tahu itu. Yesus Tapi bawa dogma, Yesus bawa doktrin. Jadi apakah kita harus menyingkirkan Yesus yang membawa doktrin? untuk sementara waktu, kecuali orang itu sudah dibaptis, sudah masuk gereja kita, ya kita ajarkan dogma. Masalahnya Edis membawa orang bukan kepada Edis bilang dibaptis pakai bendera aja nggak apa-apa. Jadi ganupai walong, kenam. Nah, itu saya belum tahu baptisan bendera. Makanya ketika kamu orang itu bertobat dari kadrun RT 6, lalu dia bilang mau bawa ke gereja kemana saja, bahkan statementnya Saifuddin Ibrahim, dia mengatakan apa? Mereka sama-sama di Amerika. Walaupun di saksi Jehovah tidak apa-apa katanya. Demengkoyon, menurut aku. Ya, saya kurang tahu karena hidup Udah ini aku kan. nah punya prinsip. Ia tutur haganinya demengkoyon. Ya, prinsip saya adalah ketika saya menginjili orang itu bertobat, ya saya bawa dalam gereja saya, bukan nyuruh orang cari gereja. Saya Nah, kan punya berarti itu gereja. aku punya prinsip. Nah, Edis amen nuran prinsip keon. Mungkin tidak ada, dia kan penginjilan lepas, bebas kan. Ya, berarti prinsip. Berarti ketika kamu mempertobat, yang mempertobatkan itu Roh Kudus. Kita cuma alat, sepakat. Iya, sepakat. Oke, sekarang ketika kita mempertobatkan orang, kita harus dibaptis, betul? Betul. Sekarang kalau ada statement di saksi Jehovah saja juga tidak apa-apa, itu benar atau tidak? Mungkin kurang tepat. Bukan kurang tepat, itu tidak tepat. Ya, ya. Kita harus keras dengan masalah itu, junjung tinggi yang namanya prinsipil fundamentalis itu kita junjung tinggi. Ita rehi, nahagan ya rehi te. Ata riwun ngasun ya jangan sampai tersesat semua. Kitab Didake itu sudah jelas, we. Jelasnya apa? Dalam kitab Didake itu sudah jelas. Formula dari baptisan itu adalah air dan formula dari baptisan itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sekarang kita bawa orang kepada Kristus, lalu kita bawa ke gereja yang membaptis pakai bendera, itu tidak benar. Demikian. Ya, betul, betul, tidak benar. Berarti kalau saya bilang Edis sesat, pas tidak? Ya, janganlah sampai sebegitu. Tidak lah, we. Lupa-lupa blau kok. Enggak juga, Edis itu kan penginjilan lepas, jadi enggak usah membidat-bidatkan orang gitu. Biarin aja dia. Injil itu kan kabar baik. Kabar baik itu Yesus adalah Tuhan. Roma 9. Maka kita diselamatkan. Yang diberitakan Yesus punya Tuhan. Ketidaksetaraan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu sesat atau kabar buruk? Itu kabar baik atau kabar buruk menurut aku? Ya, kalau menurut saya begini, Bang RK, ini kan fokus dengan pengajaran, penginjilan, dogma dalam Katolik. Tidak usah yang lain-lain lah. Tidak, saya lagi berbicara dari tadi, dari sudut pandang Protestan dari tadi. Saya mengimbangi kamu, walaupun saya Katolik, saya mengimbangi kamu. Iya, kalau memang ada ajaran keliru, salah ya diluruskan dengan cara-cara baik lah. Nggak usah sampai menyesatkan orang, membidatkan orang, itu kan tidak baik. 1 Petrus pasal 3 ayat 15 berkata, ketika kita membela iman kita harus dengan sopan santun, lemah lembut, supaya apa? Kita tidak jadi batu sandungan. Saya kasih logika nih, Boy Vincent. Logika sederhana ya. Ketika iblis menebarkan kesesatan, betulkah tidak? Iya, betul. Ajaran iblis sesatkah tidak? Ya, sesat. Ajaran Iblisnya sesat nggak? sesat. Nah, begitu pula Edis. Ajarannya sesat,
dia sebagai subjek yang melakukan pun sesat. Jadi kita Iya. bilang jangan benci ajarannya, pribadinya tidak dibenci, itu fatal. Pribadinya juga kita sesatkan, ajarannya juga kita sesatkan. Titus pasal 3 ayat 10. Coba apa yang dibilang dalam Titus pasal 3 ayat 10. Ya, kita perhatikan ya. Apa yang dibilang dalam Titus pasal 3 ayat 10. Kita ini sudah, Pak Esra Soru sudah menegur dia. Pak Deki Ngadas sudah menegur dia. Pak Morevali sudah menegur dia. Dan mengatakan dia 2 kali 3 kali ditegur. Edis tetap kepala batu. Dan bahkan mengatakan Pak Esra Soru, Pak Morevali, Pak Deki Ngadas itu tololologi, doktor tololologi. Sudah ditegur, tetapi tidak mau dengar. Jadi apa yang harus kita lakukan? Titus 3 ayat 10. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Nah, itu betul. Betul itu Bang. Jadi gini, seorang bidat yang 1 atau 2 kali dinasihati. Pertanyaannya, Bang RK sudah berapa kali nasihati Edis? Itu yang Sudah hampir 10 kali lebih. Nah, kalau sudah lebih dari 10 kali, kenapa Bang RK masih bahas dia? Kan Alkitab mengatakan jauhi dia. Karena Artinya dia pakai nggak usah lagi Alkitabnya bahas orang dia. Katolik. Kecuali dia pakai kitabnya Saksi Jehova. Nih, kamu dengar baik-baik. Firman itu adalah Allah atau firman itu suatu Allah? Ya, firman itu adalah Allah kalau di Alkitab kan, Yohanes. Kalau firman itu suatu Allah, benarkah tidak? Nah, enggak benar sesuai dengan kitab Yohanes. Makanya kau lihat ini Edis punya statement ini. Ya, Edis bilang firman itu suatu Allah, Yesus itu suatu Allah yang dijadikan. Jadi kau mau bagaimana lagi, we? Atau tutorial orang orang apa? Itu begini, kata Abang. pertamanya aja, saya agak kurang yakin. Kalau orang ini membaca Alkitab kita. Jadi tuh firman Tuhan itu, Tuhan dan firman itu sesuatu yang berbeda menurutmu, ya? Ya, kalau kita membaca Yohanes 1 ayat ke-1 itu, firman itu menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu. Saya pernah baca dalam kitab Saksi Yehova, teman-teman. Ini kitab Saksi Yehova. Firman menjadi suatu. Bukan firman itu adalah Allah, NRK hologos. Tapi menjadi suatu Allah. Menurut kamu itu bidat atau tidak yang sudah dikutuk sama gereja? Ya, jadi begini abangku RK ya. Jadi kita itu gini, kita itu harus mengerti posisi orang. Bang Edis ini kan mungkin dia belum tamat teologi atau apa, tapi hatinya dia DO 2 kali, DO 2 kali. Ya, dia ya. mau sekolah, kepala batu. Ya, dia DO 2 kali, tapi dia punya hati yang luar biasa untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita. Mungkin dalam pemberitaannya itu ada hal-hal yang dia salah sebut atau kurang mengerti sehingga dia mengajarkan yang keliru. Ya, kita harus merangkul dengan baik. Jangan kita langsung menggoreng-goreng di media sosial. Itu tidak baik. Gitu loh, Bang. Oke, sekarang ketika orang mau memberitakan Injil, berarti dia berperang atau tidak? Ya, iya, dalam rohani ada peperangan rohani. Kalau dia mau berperang, berarti dia harus menyiapkan apa? Efesus pasal 6, perlengkapan rohani. Betulkah tidak? Iya, perlengkapan senjata-senjata rohani. Ketika Edis mau berperang dan mewartakan, apakah dia sudah memperlengkapi dirinya dengan ketopong keselamatan? Tentunya sudah. Tapi dia bilang Yesus pun bukan Tuhan. Firman itu suatu Allah. Apakah dia sudah diperlengkapi senjata Allah? Apakah dia sudah diperlengkapi oleh baju zirah keadilan? Apakah dia sudah diperkasutkan kerelaan? Apakah dia sudah berkasutkan ketopong keselamatan? Pedang roh? Tidak. Makanya dia jadi bidat.
Ya intinya dia kalau live kan masih ribuan juga nonton bang. 7.000, 10.000. Bang, saya dulu view saya juga 10.000. Jadi kalau kebenaran itu ditentukan dari view, Yusuf PI Islam, penontonnya ribuan. Apakah Yusuf PI benar? Mikana, view-nya puluhan ribu. Apakah Mikana benar? Jawab. Iya. Yesus yang muridnya cuma 12 orang, apakah algoritma Yesus tidak kebaca? Dan apakah Yesus tidak benar karena cuma 12 algoritma yang dia dapat? Jadi begini Bang RK, yang maksud saya itu kan, marilah fokus kepada tujuan kita mula-mula. Jangan kita saling sikut. Wah, terserah Buela, itu perspektif sudut pandang Buela ya. Udah lebih paksa, tapi yang penting saya katakan dengan tegas, au rehi untuk kompromi ganu au rehi. Au tetap dengan prinsip fundamentalis, saya tidak bisa kompromi ya, au rehi. A Ya, katakan A, B katakan B, C katakan C. kalau prinsip saya lain. Prinsip saya dalam dunia misi itu, kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, karena kita ini diutus di tengah-tengah serigala yang buas. Au ele bai paksa au ga ino hai ko hai, au ele paksa no au. Ya, jadi ganu iya poe kenam. Jangan putus asa dulu. Au ele putus asa. Poe bata au ga bela hai ko, bidat ko, hai ko, saksi Jehovah ko, au ga bela ko terserah awa, udah ele paksa. Tapi Yang penting aku udah menyampaikan kebenaran. ya, betul. Tidak apa-apa, bagus sih Ya, kebenaran. itu menjadi refleksi Itan. Ya. Dan Bagus Itan juga. bukan kawin. Bagus juga Bang RK ini, biar dari Katolik Protestan kan tetap pada jalur ya dogma yang benar, doktrin yang benar. Bagus sih, yang penting jangan saling kata-katanya jangan terlalu inilah keras atau hal-hal yang tidak didengar, tidak enak didengar gitu. Tapi ceritanya bagaimana Bang RK ini, seorang pendeta yang luar biasa ya, merintis, mendirikan gereja dan mengajar lain sebagainya, kok bisa masuk Katolik gitu loh. Ceritanya bagaimana ini Bang? Inilah ibumu. Inilah anakmu. Iya ya. Kalau manusia 0 sampai 9 bulan punya tali pusar. Makanya dia bisa bertumbuh. Begitu pula kerohanian. Kita punya tali pusar. Dan tali pusar itu tentunya dari seorang ibu. Inang Maria. Tidak bisa saya jelaskan dengan pikiran, tidak bisa saya jelaskan dengan akal saya, tetapi mujizat doa novena 3 kali Salam Maria saya rasakan. Dapat saya, itu refleksi saya. Makanya saya menjadi Katolik. Karena apa? 1 kali Bapa Kami, 3 kali Salam Maria. Ibu, dia ibu saya. Yesus sendiri yang bilang inilah ibu. Oh iya. Iya, tapi maksud saya gini loh Bang RK, apakah pertama lewat pembelajaran secara khusus atau berteman sama teman-teman Katolik atau dapat istri orang Katolik atau seperti apa sampai pindah Katolik? Istri saya Protestan. Oh, Protestannya. Ya, jadi gini gue. Tujuan saya datang ke Katolik itu bermula dari kebencian. Oh. Saya masuk Katolik itu bermula dari kebencian. Tujuan saya datang ya, itu ingin framing semuanya tentang Katolik dengan video-video dan lain-lain, semuanya video-video yang dilakukan praktek gereja Katolik. Ya. Tapi ada kuasa yang tidak bisa saya jelaskan dengan akal dan pikiran. Saya belajar tentang sejarah, saya belajar tentang Ekaristi, saya belajar tapi saya menolaknya. Tapi ketika saya datang dan saya lihat inilah ibumu, dan ketika saya secara spontan mengatakan mama, di situ tidak bisa dijelaskan dengan akal lagi. Dan di situ saya mulai rutin mewartakan 1 kali Bapa Kami, 3 kali Salam Maria, dan saya melakukannya. Iya. Itulah dari awal itu saya rasa memang tidak masuk akal sama sekali. Karena apa? Seandainya Bang RK ini
dasar sekolahnya seperti saya ya, teologi Pentakosta, mungkin ini kan reform. Reform ini Bukan, itu betul-betul tidak masuk akal, betul. ya, reform ini apalagi Bang RK menyelesaikan S1 lah, S2, ini kan reform ini kan sangat bertentangan sekali dengan Katolik. Kalau kami di STT tidak pernah nyinggung-nyinggung Katolik. Reform, apakah Bang RK waktu sekolah itu tidak masuk-masuk doktrin reform ke Saya kepalanya sudah Bang bilang, RK? saya belajar, saya bilang kebencian yang membawa saya pada cinta kasih seorang ibu. Oh iya iya iya. Ya, kebencian. Kebencian yang membawa saya kepada cinta kasih seorang ibu. Iya iya. Ya, ya, Dapat in Bang. Maria Mater Dolorosa ora pro nobis. Iya, saya juga ya tetap kita hormati Bunda Maria, tetap kita hargai, kita percaya meskipun saya memang banyak teman-teman Katolik salah paham dengan saya gitu loh. Yang saya tolak adalah praktik ya, praktek saja, bukan teori. Kalau teori tentang Bunda Maria ya kita terima, tapi prakteknya yang saya tolak. Praktek yang Gitu. seperti apa? Prakteknya seperti ini abangku ya. Menghormati Bunda Maria, menghargai Bunda Maria, mengatakan oh saya menghargai Bunda Maria, tetapi yang kita hargai, kita berlutut, kita berdoanya di depan patung gitu loh. Nah, lalu patung itu kita beri nama Maria, itu kan bagi saya aduh bukan penghormatan ini. Tapi seandainya Bunda Maria itu secara fisik nyata di hadapan saya, jangankan berlutut, menggendong pun saya mau. Ibrani 9 ayat 23. Coba kita baca Ibrani 9 ayat 23. Sola Scriptura. Saya ini selalu sola Scriptura, teman. Tenang. Gak ada saya lain-lain ya. Karena kalau saya pakai patristik gereja kamu gak percaya. Jadi sola Scriptura. Ibrani 9 ayat 23. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada yang ada di surga itu ditahirkan, dilambangkan. Sekarang, ketika Yosua sujud kepada tabut perjanjian Allah, apakah Yosua menyembah berhala? Tidak. Tidak. Ketika saya sujud kepada Maria yang adalah tabut perjanjian, apakah saya menyembah berhala kepada Maria? Tidak. Tidak. Representatif. Tidak ada satupun dokumen gereja Katolik yang mengajarkan memberhalakan Maria dan memberhalakan ikon. Kenapa saya harus sujud kepada Maria sama seperti Yosua yang sujud kepada tabut perjanjian yang mengacu pada proskuneo? Ya, kenapa saya sujud kepada Maria? Karena apa? Di dalam tabut perjanjian itu ada apa? Kristologi kita masuk nih. Ya, ada apa ya? Ada batu ya, dua loh batu. Ada mana ya, roti mana, ada apa, tongkat Harun. Ini melambangkan apa? Iya, melambangkan Firman itu. Allah. Iya, firman Allah, betul. Firman Allah lahir lewat rahimnya siapa? Rahim Bunda Maria, Bang. Enggak, Sofiatul. Bunda Maria. Bunda Maria. Lalu Yesus sebagai imam agung yang melintasi waktu, Ibrani pasal 9, dia sebagai imam agung ada di dalam rahimnya siapa? Bunda Maria. Oke. Roti mana? Roti yang akulah roti yang turun dari sorga ada di rahimnya siapa? Bunda Maria. Maria sebagai tabut perjanjian Allah yang baru. Apakah saya menyembah berhala kepada dia atau saya menghormati dia sebagai hyperdulia? Ya, kalau mau menghormati ya silakan aja, enggak masalah. Oke, jadi patung itu bukanlah saya menyembah berhala. Gereja Katolik tidak mengajarkan untuk menyembah berhala kepada patung.
Tetapi gereja Katolik, dokumen gereja Katolik resmi itu berbicara tentang representatif. Kenapa saya mengatakan representatif? Itu berbicara di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2132. Tidak ada satupun dokumen gereja Katolik yang mengatakan memberhalakan patung atau ikon. Tidak ada. Coba buka ya. Pakai dalil. KGK 2132. Oke, nanti kita masuk pada yang namanya kristologi dari itu semua ya. Penghormatan Kristen terhadap gambar ya tidak bertentangan dengan perintah pertama yang melarang patung karena menggunakan kata pesel berhala. Karena penghormatan yang kita berikan kepada satu gambar menyangkut gambar asli di baliknya menurut Basilius Agung. Dan siapa yang menghormati gambar menghormati pribadi yang digambarnya. Jadi representatif pribadi di balik gambar itu. Pantokrator Gunung Sinai yang di belakang saya, apakah saya menyembah berhala? Tidak. Tetapi sesuatu makna teologis di balik lukisan ini, itulah saya sembah, yaitu Yesus Kristus sebagai sang pantokrator dalam bahasa Yunani yang maha kuasa. Iya, iya. Ya, gitu. Tidak apa-apa, tidak masalah sih kalau saya tidak mempermasalahkan. Ini lebih itu. dalam nih Pak Vincent. Apakah Yosua menyembah berhala terhadap tabut perjanjian yang terbuat dari kayu atau representatif tanda kehadiran Allah? Iya, tanda kehadiran Allah itu. Oke, berarti dia tidak menyembah tabut itu, tetapi sesuatu di balik itu. Iya, betul. Oke, berarti saya boleh menghormati Maria, bahkan saya sujud sama seperti Yosua sujud di bawah tabut perjanjian Allah. Ya silakan aja, saya tidak melarang, tapi saya tidak. Saya ingin berargumentasi. Ya, saya tidak menerima praktek itu. Bagi saya itu praktek itu apakah ada tidak menerima? Apakah ada dasar argumentasi yang biblikal? Ya, ada. Silakan. Ya, Alkitab melarang untuk menyembah patung, membuat patung. Keluaran 20 ayat 4. Ada. Dan juga silakan lanjut. Iya, jadi itu yang kedua. Kalau kita mau sama-samakan dengan tabut perjanjian itu kan cuma satu. Kalau patung ini kan ribuan, miliaran loh berkeliaran di dunia ini. Itu perbedaannya di situ. Dalam tabut itu ada 3 benda. Patung apa dulu? Ya. Sekarang kalau orang Katolik disuruh gantikan untuk menyembah patung hewan, apakah orang Katolik mau? Enggak mau. Enggak. Orang Katolik ya menghormati ikon Maria, orang Katolik mau atau tidak? Mau. Terus digantikan dengan ikon hewan-hewan, apakah orang Katolik mau? Enggak mau pasti. Jawabannya ada dalam Ibrani 9 ayat 23 tadi. Maria di surga. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian, tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik. Maria di surga, saya ada di bumi. Saya merindukan sosok seorang ibu sama seperti apa, Pak Vincent? Foto kedua orang tua saya yang sudah meninggal, apakah saya menyembah foto itu? Enggak menyembah foto itu. Saya enggak menyembah foto itu, tetapi saya merindukan sosok yang pernah ada di dunia dan pernah hadir di dunia, yaitu ayah dan ibu saya yang pernah ada di dunia. Ya, betul. Sepakat nggak dengan argumentasi? Ya udah, itu iman Katolik. Iya, betul. Jadi kenapa saya keluar dari Katolik? Gini loh Bang, maksud saya gini, itu betul, saya tidak pernah menyalahkan iman Katolik. Tidak pernah menyalahkan apa yang disampaikan tadi, itu betul semua. Tapi hati nurani saya tidak bisa menerima itu. Ya, tidak bisa menerima itu. Hati nurani, ini kan berbicara hati nurani Bang. Tidak bisa. Gitu. Jadi gini loh Bang. Kamu mau tahu nggak Vincent, cara hati nuranimu menerima? Caranya begini. Ketika kau dalam kalut,
sedih, coba dalam hati kecilmu kau bilang Inang Maria. Coba. Iya, 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 iya. Kau coba, kau ketawa, tapi coba kau coba. Ketika kau mendapatkan masalah besar yang sulit tidak teratasi, per Mariam et Jesum. Menyembah Yesus, tetapi menolak Maria dan bahkan menghinanya, berarti tidak ada tanda kehadiran Tuhan di dalam dirimu. Sama seperti apa? Tabut perjanjian dalam perjanjian lama. Itu melambangkan tanda kehadiran Tuhan. Menolak tabut berarti menolak Tuhan hadir dalam dirimu. Menyembah Yesus tetapi menolak tabutnya berarti kamu menolak Tuhan hadir dalam dirimu. Iya. Jadi ya kalau tipologi ya, bicara tipologi tabut perjanjian itu bagi kami sangat menghormati ya. Dari Katolik mengatakan itu Bunda Maria, tapi mungkin pemahaman kami berbeda. Tipologi tabut perjanjian bagi kami bukanlah Bunda Maria. Tipologi tabut perjanjian itu berbicara kristologi juga kah tidak? Iya, bicara kristologi. Oke, betul. apa isi dari kristologi di dalam tabut perjanjian? Silakan jelaskan. Baik. Jadi tabut perjanjian, tipologi dari tabut perjanjian adalah Yesus itu sendiri. Ya, bukan Bunda Maria, karena tipologi dari tabut. Jadi Yesus itu tabutnya siapa? Yesus sendiri. Yesus tidak punya tabut, Allah tidak punya tabut. Lalu kalau kamu bilang Yesus itu sendiri, lalu inkarnasi Kristus itu lewat rahim siapa? ya itulah perbedaannya, perbedaan paham. Kita bicara biblikal nih. Kau bilang Yesus adalah tabut sendiri. Tabut itu sendiri, lalu dia lewat rahim siapa? Apakah dia turun dari langit tanpa kelahiran? Berarti dia bukan sungguh-sungguh, menolak sungguh-sungguh manusia dia. 2 Yohanes pasal 1 ayat 7. Jika kamu menolak dia datang sungguh-sungguh manusia, berarti kamu adalah antikristus. Kamu bilang Yesus tabut itu sendiri, apakah dia turun langsung dari langit? Lalu dia bilang saya ini Yesus? Atau dia lewat rahimnya Maria? Ya. Coba kamu jelaskan kristologi dalam tabut perjanjian. Iya, Dia berisikan tiga hal itu. Coba jelaskan. Ya, tabut perjanjian adalah di mana tanda kehadiran Allah kepada bangsa Israel. Nah, itulah. Sekarang tanda kehadiran Allah kepada manusia lewat siapa? Tanda kehadiran Allah pengantara antara manusia dengan Allah. Saya tanya, tanda kehadiran Allah dalam inkarnasinya itu lewat siapa? Iya, lewat Bunda Maria. Jujur. Tanda kehadiran Allah dalam inkarnasi sabda yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14, lewat siapa? Iya, lewat rahim Bunda Maria. Itulah yang dikatakan per Mariam et Jesum. Sekarang kristologi dalam tabut perjanjian yang punya hubungan dengan Maria apa? Silakan jelaskan. 3 komponen itu memiliki makna kristologi, silakan jelaskan. Ya, jadi itu perbedaannya. Aku ndak bisa paksakan. Ndak apa-apa, kita menghormati aja Katolik seperti itu. Tapi kami Terimalah dia. Kalau kau menyembah Yesus, makanya saya belajar teologi, saya akan merefleksikan tentang Maria. Kau menyembah Yesus, tapi kau menolak Maria, berarti tanda kehadiran Allah di dalam dirimu tidak ada. Kami tidak pernah menolak Maria. Tidak pernah menolak berarti Maria. Berarti kau harus menerima dia sebagai tabut Allah? Kalau kau menolak Maria sebagai tabut Allah, berarti kau menolak inkarnasi Kristus yang menjadi manusia. Sabda yang telah menjadi daging dan diam di antara kita, kau menolak dia. Berarti kau menolak dia sungguh-sungguh manusia ketika kau menolak Maria sebagai tabut Allah. Kami menerima berarti jatuhnya ajaran doketisme, W. Vincent. Tidak, kami menerima konsili Efesus yang mengajarkan Maria itu adalah ibu Yesus, diberi gelar Theotokos. Itu kami terima, tidak tolak kok. Ya udah. Nolak. Ya udah, kalau menerima dia sebagai sang Theotokos, ya udah clear. Sudah, makanya aku bilang kami tidak pernah menolaknya gitu loh.
Ya udah, jadi praktek yang dilakukan oleh gereja Katolik adalah praktek yang alkitabiah. Iya, kalau dikatakan Alkitabiah ya silakan. Gak Ya, apa-apa. berarti praktek yang dilakukan oleh gereja Katolik adalah praktek yang alkitabiah, clear. Mhm. Demikian keon. Ya, bisa aja sih, bisa. Ya udah. Roma Jadi sweet gini, home, brother. gini Inam Bang Maria, Irka, Mater Dolorosa, ora pro nobis buat Bang kau. Irka, saya mau tanya satu lagi Bang. Aku mau tanya satu lagi nih. Jadi Silakan. Bang Irka ini belajar merokoknya itu pas masuk sekolah sekolah Reform ataukah pas gereja Katolik, masuk gereja Tidak Katolik? bagian daripada esensi teologis itu, Bre. Itu esensi Bang. Esensi Bang. Saya lagi bicara esensi tentang mariologi. Saya tidak lagi bicara rokok. Aduh, aku cuma bertanya aja Bang. Bertanya aja lah. Selolah. Nah, ini slow ini. Nanti Slow. saya tanya sola scriptura, ada kata rokok dalam Alkitab, tidak ada lagi. Aku enggak menyalahkan rokok. Aku enggak menyalahkan. Makanya sola scriptura, rokok dalam Alkitab tidak ada. Iya, betul. Tapi cobalah ceritakan dulu. Karena gini maksud saya Agak gini perlu loh. itu hal yang sangat perspektif dan itu pribadi, tidak Gini, perlu maksud kita saya bahas gini. sesuatu yang esensi yang secara biblikal itu lebih baik. Enggak, maksud saya begini loh, Bang RK ini kan ngaku pernah sekolah STT. Nah, saya Saya ini dulu juga, STT juga saya ngerokok diam-diam di belakang nah di itu Suntek. parahnya, aduh. Nah, Nah, inilah di Kemayoran itu saya hasilnya. biasa ngerokok di Kemayoran itu sambil Nah, makan inilah tahu gejrot. hasilnya. Itulah hasilnya seperti ini sudah. Bukan hasilnya, jangan Jadinya. serang pribadi dah. Jadinya Aku serang begitu. pribadi, dia apa bakal yang ngeri. Nah. Oke, kan dia boy, Buen Vincent. Ya, Iya, kan dia iya. boy. Ya, penggawan Ya, sudah diskusi ya dengan oke lah. baik. Jangan lupa DM nomor rekening ya. Siapa tahu kita ada berkat, kirim-kirim. Aman, ini apa ya, aman kok, aman. Iya, iya. Ingat ya, Mater Dolorosa, ora pro nobis. Ya. Penggawan Golo. Ya, penggawan Golo. Ya, terima kasih banyak saya bilang kayak begitu ya. Mater Dolorosa, ora pro nobis. Ya, kamu harus terima kali 3, weh, kali 3. Ya, Roma sweet home.